Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Tifa Agil Nadiansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi kita tentang fikih muamalah ya. Karena di sini saya akan menjelaskan materi jual beli, di mana materi jual beli ini termasuk dalam pembagian fikih muamalah. Dalam bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi fikih jual beli. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya apa? Supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar dalam segala keperluan hidup masing-masing, baik dengan jual beli ataupun dengan yang lain-lain. Nah, karena materi kita kali ini tentang jual beli, jadi kita harus tahu dulu pertama apa pengertian dari jual beli itu sendiri. Dan nanti kita akan membahas rukun, kemudian syarat, dan juga hukumnya. Dan mungkin saya akan memberikan beberapa contoh dari pada transaksi jual beli ini. Nah, jadi fikih jual beli dalam Islam adalah bagian dari ilmu fikih yang membahas aturan dan ketentuan syarat mengenai transaksi jual beli agar sesuai dengan prinsip halal dan adil. Nah, jual beli dalam Islam diatur agar tidak merugikan salah satu pihak. Jadi Allah tuh sudah mengatur ya. Semua di dunia ini sudah diatur oleh Allah, bukan hanya mengenai ibadah, tetapi hubungan interaksi antara manusia dengan manusia juga telah diatur oleh Allah. Coba kalau kita bayangkan semisal tidak ada hukum dari jual beli ini, nah, maka orang akan seenaknya saja merampok, mencuri, nggak ada itu yang namanya tukar menukar barang. Nah, secara bahasa jual beli ini berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Nah, secara istilah, fikih jual beli ini adalah pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dengan kerelaan antara dua belah pihak, disertai dengan harga dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian apa hukumnya atau apa dasarnya dari hukum jual beli ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, hukum asal jual beli ini adalah boleh, mubah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah tadi. Namun, hukum jual beli ini bisa berubah tergantung kondisinya. Nah, pertama, dia bisa menjadi wajib. Wajib ini jika untuk kebutuhan pokok dan tidak ada cara lain, ya. Kemudian tidak ada unsur haram yang jelas. Kemudian sunnah. Nah, sunnah ini jika membantu orang lain atau menghindarkan diri dari yang haram. Nah, itu sunnah. Kemudian makruh. Makruh itu gimana? Makruh itu jika dilakukan dengan cara yang kurang baik, walau tidak haram. Itu makruh. Kemudian haram, ya di sini haram jelas ya. Haram itu jika dia mengandung unsur riba, kemudian unsur babi, tipuan, atau barang haram, jenis makanan yang haram tadi seperti babi kan. Dan ada rukunnya dalam jual beli ini. Ada 4 rukun utama dalam jual beli menurut mayoritas ulama. Yang pertama, jelas harus ada penjual dan pembeli. Nah, syaratnya balik, kemudian berakal, dan atas kehendak sendiri. Nah, kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu ma'qud alaih atau syaratnya halal, suci, bermanfaat, kemudian milik kita sendiri yang kita jual dan diketahui jenis dan ukurannya. Kemudian yang ketiga adalah harga atau saman. Syaratnya jelas, jumlahnya dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian ijab dan qabul, yaitu pertanyaan dari penjual ijab dan penerimaan dari pembeli qabul, baik secara lisan maupun dengan perbuatan, seperti bayar di kasir dan ambil uang. Saya bayar dengan harga segini dan kemudian saya serahkan barangnya segini. Jadi indikator dari jual beli itu sendiri adalah dasar dari rasa suka sama suka, minat sama minat. Jadi ada kerelaan dari hati kita masing-masing untuk menginginkan barang itu keduanya. Nah, kemudian dengan memahami rukun dan hukum ini tadi, kita bisa memastikan bahwa transaksi jual beli yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak ada keraguan lagi di hati kita untuk melakukan proses transaksi jual beli. Nah, kemudian syarat jual beli ini ya seperti tadi dia sudah dijelaskan juga tadi sebelumnya. Jadi syarat sah jual beli ini pelaku jual belinya itu, nah dia harus balik, berakal, dan atas kehendak sendiri. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan
harus halal, suci, atau dimiliki atau diizinkan oleh pemiliknya, dan jelas sifat serta jumlahnya. Kemudian ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini sangatlah penting. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan kerelaan. Nah, jadi itulah indikatornya, kerelaan. Jadi contoh jual beli yang sah. Ini terakhir ya, contoh jual beli yang sah. Ya ini jual beli makanan. Jadi seorang penjual nasi goreng misal dengan harga yang telah disepakati oleh pembeli, kemudian ada rasa suka sama suka, dan jadilah transaksi jual beli itu. Kemudian jual beli pakaian. Nah, jadi pembeli membeli baju di toko dengan harga tetap dan barangnya langsung diterima. Kemudian contoh jual beli yang haram. Nah, ini harus kita hindari ya, barang-barang seperti ini. Yang pertama yaitu menjual barang yang haram seperti minuman keras atau narkoba, atau dalam makanan yang mengandung unsur-unsur yang haram seperti makanan-makanan yang mengandung zat babi misal, dan lain-lain. Kemudian penipuan dalam jual beli. Nah, seperti menjual barang rusak dengan mengaku barang baru. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, sementara pembeli kita akan merasakan kerugian yang sangat besar tentunya. Kemudian yang terakhir itu riba dan gahar. Contohnya menjual barang tanpa kejelasan harga, atau barang belum dimiliki oleh penjualnya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, jadi itulah teman-teman penjelasan singkat tentang fikih muamalah jual beli. Nah, tentunya dengan kita mempelajari ini diharapkan agar kita semua dapat menghindari barang-barang yang haram untuk dibeli, dan kita jadi tahu apa saja syarat sah untuk kita melakukan transaksi jual beli. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, Tifa Agil Nadiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.